Saudari dan saudara terkasih, bila kita sejenak lihat beberapa minggu ini bacaan-bacaan, terutama menjelang akhir tahun liturgi, yaitu sebelum Advent, berfokus pada apa yang menjadi arah hidup kita sebagai umat beriman, yaitu apa yang kita ucapkan dalam kredo atau syahadat iman, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Sederhananya, kebangkitan badan dan kehidupan kekal itu adalah persatuan utuh dengan Allah yang memberi hidup. Orang Katolik percaya kematian itu bukanlah kata akhir, karena dengan kebangkitan dari Kristus kita punya harapan akan hidup kekal sebagai anak-anak Allah secara utuh. Dalam bacaan Injil hari ini, kita menyimak pertanyaan dari orang Saduki tentang kebangkitan badan. Sebagai latar belakang terlebih dahulu, orang Saduki adalah keturunan Sadok, imam pada zaman Daud. Mereka termasuk golongan ningrat, mencangkup imam-imam bait Allah maupun awam yang kaya. Mereka hanya percaya pada Taurat Musa dan tidak percaya sama sekali dengan kebangkitan. Mereka memiliki pandangan hidup, akan melakukan perintah Tuhan dengan cermat, tapi tujuannya hanya untuk kemuliaan dunia. Jika mereka berbuat baik, Tuhan akan menganugerahi hidup nyaman, kaya, sukses. Tapi bila tidak, mereka akan menderita, sakit, selalu gagal. Cukup menarik pandangan mereka mungkin bagi zaman sekarang, tetapi ada resiko yang besar, yaitu bila mereka gagal dalam hidup, walaupun hidupnya sudah baik, akan menyalahkan dirinya terus-menerus dan tidak ada perubahan. Ataupun mereka akan menyalahkan Tuhan. Bagi mereka tidak ada harapan sama sekali. Itu resiko dari cara pandang itu. Terhadap pertanyaan mereka pada Yesus tentang kondisi perempuan yang menikah dengan banyak laki-laki pada hari kebangkitan nanti, kalau itu ada, siapa yang kemudian menjadi suaminya? Yesus menjawab dengan memberikan gambaran dunia sekarang dan dunia yang akan datang. Dalam dunia sekarang, orang masih memikirkan keberlangsungan dari kebertubuhannya. Orang masih memikirkan kalau nanti saya mati, ada keturunan yang melanjutkan, salah satunya. Namun di dunia yang akan datang, kondisinya seperti malaikat dan menjadi anak Allah. Tidak ada lagi kawin dan dikawinkan, karena dalam hidup kekal, orang sudah mengalami persatuan dengan Allah, maka ia dicukupkan. Untuk mengantisipasi arah berpikir orang Saduki yang hanya memikirkan yang penting hidup sekarang dan mereka mapan tanpa punya harapan nanti setelahnya bagaimana, atau menjudge negatif orang lain, Yesus kemudian menjelaskan isi kitab Musa yang mereka percaya, bahwa sejak awal mula Allah memperkenalkan diri sebagai Allah orang hidup. Ia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Abraham, Ishak, Yakub adalah nenek moyang mereka, dan mereka sudah meninggal, tapi mereka juga percaya bahwa mereka mengalami hidup kekal yang melampaui kematian. Kepada Abraham, Ishak, Yakub disampaikan mengenai harapan di depan, dan untuk mencapai harapan itu orang perlu terus berbenah.
Titik inilah yang menjadi kunci iman Kristiani. Kita tidak hanya perlu hidup mapan di dunia ini, tapi juga perlu punya harapan pada hidup kekal, sehingga semangat hidup di dunia tidak terbatas memenuhi kebutuhan dan nafsu manusiawi, tapi mulai terarah pada kepedulian. Harapan akan hidup kekal bisa menjadi penguat ketika kita berada di bawah, dan juga harapan bisa menjadi pemantik bagi kita untuk peduli kepada yang lain ketika kita berada di atas. Maka mari kita mohon rahmat dari Allah agar kita pun bisa tumbuh di dalam harapan di depan, tetapi juga mengusahakannya sejak sekarang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.